Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang anuitas biasa dan anuitas di muka. Yang pertama saya akan jelaskan yaitu anuitas biasa. Anuitas biasa merupakan konsep yang sangat penting dalam kehidupan keuangan. Penggunaan konsep anuitas sangatlah dekat dengan kehidupan sehari-hari, contohnya pembayaran KPR dan pembayaran kontrakan. Nah, berdasarkan waktu pembayaran, anuitas dibedakan menjadi 3, yaitu anuitas biasa, anuitas di muka, dan anuitas ditunda. Nah, pada anuitas biasa yaitu pembayaran yang dilakukan pada setiap akhir periode. Nah, pada anuitas biasa kita biasa dikenal dengan nilai sekarang dan nilai yang akan datang. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu nilai sekarang. Nilai sekarang bisa kita cari dengan cara menghitungnya dengan rumus PV sama dengan P1 min 1 plus I pangkat min N per I. Nah, di sini PV-nya yaitu kita bisa cari dengan deret geometri. Nah, deret geometrinya kita bisa cari dengan SN sama dengan A buka kurung 1 min R pangkat N tutup kurung per 1 min R. Maka kita dapat A-nya itu yang dari ini, A-nya itu yang pertama yaitu 1 per 1 plus I. Nah, yang R-nya itu kita dapat dari U2 per U1. Dimana kita masukkan rumus SN-nya yaitu yang kita dapat 1 min 1 plus I pangkat min N per I. Nah, jadi PV-nya itu sama dengan P dikali 1 min 1 plus I min N per I. Nah, di sini ada contohnya, hitunglah nilai sekarang dari 1 juta yang diterima setiap tahun mulai dari tahun pertama sampai 5 tahun. Jika bunga yang relevan. Nah, di sini kita ketahui dulu, tulis ketahuinya. Nah, kita masukkan nilai PV-nya. Nah, yang kita dapat hasilnya yaitu 3.352.155. Yang kedua, menentukan cicilan anuitas biasa. Sama seperti yang tadi anuitas yang penjelasan pertama, hanya ini kita mencari nilai P-nya. Nah, contohnya Pehender meminjam uang sebesar 15 juta dengan bunga 12% jika pinjaman dilunasi secara 3 tahun dan dibayarkan dengan cicilan bulanan. Berapakah besar cicilan per bulan yang harus dibayar Pehender? Nah, kita di sini tulis dulu yang diketahui dan yang ditanyakan. Nah, kita masukkan rumusnya yaitu P sama dengan PV per 1 min 1 plus I pangkat min N per I. Nah, kita masukkan nilainya, hasilnya yaitu 498.214.647 rupiah. Itu kan jumlah periode anuitas di biasa. Nah, kita tahu rumusnya itu N sama dengan min log 1 min PV kali I per P dibagi log 1, dimana uraiannya yaitu PV sama dengan P buka kurung 1 plus I pangkat min N per I, dimana P sama dengan PV kali I per 1 min 1 plus I pangkat min N. Nah, kita kalikan sila yaitu PV sama dengan PV kali I sama dengan P 1 min 1 plus I pangkat min N. Nah, P-nya dipindahin. Nah, lalu kita logkan, hasilnya yaitu N sama dengan min log 1 min PV kali I per P per log 1 plus I. Contoh soalnya, Sari mengambil satu buah motor seharga 35 juta dan Sari memutuskan untuk menyicilnya per bulan sebesar 750. Jika cicilan motor tersebut dikenakan biaya bunga sebesar 15%, berapa kali Sari harus membayar cicilannya? Diketahuinya dulu. Setelah itu kita masukkan ke rumus N-nya. Yang kita dapatkan yaitu hasilnya itu 70,49. Nah, di sini kita bulatkan yaitu jadi 71 kali atau 71 bulan itu sama dengan 5 tahun 11 bulan. Menentukan tingkat bunga. Nah, kalau untuk menentukan tingkat bunga kita mempunyai 2 cara. Dengan cara yang pertama kita menebak angka nilai I, yang kedua yaitu kita masukkan dengan interpolasi yaitu 1 I min I2 per I1 min I2 sama dengan PV sama dengan PV2 per PV1 min PV2 persen PA. Yang kedua, nilai yang akan datang. Nilai A yang akan datang pada anuitas biasa yaitu dengan rumus PV sama dengan P 1 plus I pangkat N min 1 per I.
Nah, di sini contohnya soalnya, hitunglah nilai yang akan datang dari 5 juta yang disetorkan setiap tahun selama 3 tahun jika tingkat bunga yang relevan adalah 15%. Nah, di sini kita masukkan dulu yang diketahui, lalu yang ditanya PV-nya, maka kita masukkan dengan rumus. Hasil PV-nya yaitu 17.362.500. Menentukan nilai cicilan pada anuitas biasa yang pada anuitas yang akan datang. Sama seperti tadi, P sama dengan di sini PV 1 plus I pangkat min N min 1 per I. Dengan contoh, Andi menabung dengan jumlah yang sama tiap bulan. Setelah menabung selama 3,5 tahun, jumlah uang Andi adalah 700 juta. Jika bank tersebut memberikan bunga 18%, berapakah jumlah yang disetor Andi setiap akhir bulan? Nah, di sini kita ketahui PV-nya. Nah, hasilnya ya dari tadi kita cari dalam persamaan, yaitu 120.849,79 rupiah. Untuk menentukan periode pada anuitas biasa, yaitu N sama dengan log 1 plus PV kali I per P log 1 plus I. Dengan uraian PV sama dengan P kali, sama seperti yang tadi kita cari, kita dapatkan, yaitu dengan memasukkan uraian ini akan kita dapat hasilnya, yaitu N sama dengan log 1 min PV kali I per P per log 1 plus I. Dengan contoh soal, yaitu untuk mengisi liburan, dia berencana untuk menabung selama 5 juta di bank mulai akhir bulan ini. Jika uang yang diperlukan dia yaitu sebesar 30 juta dan bank memberikan bunga sebesar 18% PA, berapa bulan waktu yang harus diperlukan dia untuk menabung sebesar yang tadi kita jelaskan? Nah, di sini kita tahu PV-nya itu 30 juta dengan P-nya 5 juta, I-nya 18% karena dia bayarnya per bulan atau menyetorkannya per bulan, yaitu 18 bagi 12 yaitu 1,5. Nah, kita masukkan ke rumus N, yaitu hasilnya 5 bulan. Menentukan tingkat bunga pada tingkat bunga sama seperti pada nilai sekarang, yaitu dengan cara memasukkan nilai I-nya dengan cara sembarang, lalu kedua menginterpolasikannya dengan I sama dengan I2 per I1 min I2 sama dengan PV min PV2 per PV1 dikurang PV2. Yang kedua yaitu anuitas di muka. Anuitas di muka merupakan anuitas yang pembayaran periodenya dilakukan pada awal dari interval pembayaran, karena pembayaran pertama dilakukan di awal periode pada hari ini. Maka anuitas di muka berarti berakhir satu periode setelah pembayaran terakhir dilakukan. Anuitas di muka tidak jauh berbeda, sama seperti anuitas biasa. Namun perbedaannya hanya terletak pada pembayaran pertama. Jika anuitas biasa pembayarannya dilakukan pada akhir periode atau pertama, maka anuitas di muka pembayarannya itu dilakukan pada saat transaksi. Dengan demikian, untuk khusus jumlah dan waktu periode cicilan yang sama, maka anuitas di muka akan selesai lebih cepat dibandingkan dengan anuitas biasa. Sama seperti anuitas biasa, anuitas di muka biasanya dikenal dengan nilai sekarang dan nilai yang akan datang. Yang pertama, nilai sekarang. Nilai sekarang kita tahu rumusnya yaitu PV sama dengan P 1 plus I min N min 1 per I plus 1. Dengan uraiannya di sini deret geometrinya dan SN-nya, maka kita dapat A-nya sama, R-nya sama, SN-nya hanya dibedakan di sini ditambah sampai plus 1. Dan hasilnya yaitu 1 min 1 plus I pangkat min N min 1 per I. Atau kita dapat PV-nya sama dengan P buka kurung SN plus 1. Nah, lalu contoh soalnya, hitunglah nilai sekarang dari pembayaran 3 juta selama 3 tahun dengan tingkat bunga 12% PA jika pembayaran pertama dilakukan hari ini. Nah, dari sini kita tulis ketahuinya ditanyanya. Lalu kita masukkan dengan 91.225.740 rupiah. Yang kedua itu menentukan cicilan pada anuitas di muka, yaitu rumusnya sama seperti tadi. P sama dengan PV per 1 min 1 plus I pangkat min N plus 1 per I plus 1. Contohnya,
Tony membeli sebuah laptop seharga 10 juta dengan menggunakan cicilan sebanyak 20 kali setiap bulan dengan tingkat bunga 18% PA. Jika pembayaran cicilan pertama dilakukan saat pembelian, berapakah besar cicilan per bulan yang harus dilunasi oleh Tony? Nah, kita masukkan yang diketahuinya, ditanyanya, lalu yang kita masukkan ke persamaannya yaitu PV per 1 min 1 plus I pangkat min N plus 1 per I plus 1. Nah, kita dapat hasilnya yaitu 573.849.614 rupiah. Nah, menentukan jumlah periode anuitas di muka, yaitu N sama dengan min log 1 min PV kali 1 per P log 1 plus I. Nah, di sini ada uraiannya. Nah, dari PV sama dengan P1 min 1 plus I pangkat min N plus 1 per I plus 1, kita jadikan hasilnya itu kita dapat yaitu N sama dengan min log 1 min PV kali 1 per P per log 1 plus I. Dimana contohnya, untuk melunasi hutang sejumlah 80 juta, Sari memutuskan untuk menyicilnya selama 4 juta setiap bulan. Jika pembelian pinjaman mengenakan bunga 12% PA atas pinjaman tersebut, berapa kali Sari harus melunasi hutangnya? Sini PV-nya diketahui, P-nya diketahui, I-nya kita ketahui, maka kita masukkan rumusnya, yaitu sebanyak 22,425 atau kita bulatkan yaitu dengan cara 23 kali. Nah, di sini untuk menentukan tingkat bunga sama seperti anuitas biasa, kita cari yang pertama itu dengan I sembarang lalu memasukkan dengan interpolasinya. Yang kedua yaitu nilai yang akan datang. Nilai yang akan datang pada anuitas di muka dengan rumus yaitu PV sama dengan P 1 plus I pangkat N min 1 per I dikali 1 plus I, memberikan bunga 10,5% PA. Berapa jumlah tabungan yang dimiliki Diana pada akhir tahun keempat? Nah, kita masukkan, kita ketahui P-nya, I-nya, N-nya. Karena di sini 4 tahun yang dibayarkan per bulan yaitu 4 kali 12 yaitu 48. Nah, kita masukkan. Nah, yang kita dapat yaitu 193.581.349 rupiah. Nah, di sini ada menentukan nilai cicilan anuitas di muka pada nilai yang akan datang yaitu P sama dengan PV per 1 plus I pangkat N min 1 per I dikali 1 plus I. Nah, contoh soalnya, Anis membutuhkan uang sebesar 100 juta pada tanggal 31/2023 dan memutuskan untuk menabung setiap tahun dimulai pada tanggal 1 Januari 2014. Jika bunga atas tabungan tersebut yaitu 12% PA, berapakah jumlah uang yang harus ditabung oleh Anis setiap tahunnya? Nah, kita ketahui PV-nya itu yaitu 100 juta, I-nya itu 12%, N-nya itu 10, maka kita masukkan ke rumus. Yang kita dapat yaitu nilai P-nya yaitu setiap tahunnya 5.087.871 rupiah. Yang kedua, menentukan nilai anuitas di muka pada periodenya. Selanjutnya yaitu menentukan jumlah periode anuitas di muka, yaitu pada nilai yang akan datang. N sama dengan log 1 min PV kali 1 per P1 plus I per log 1 plus I. Dimana uraiannya PV sama dengan P1 plus I pangkat N min 1 per I kali I1 plus I. Nah, dari persamaan itu kita dapat hasilnya yaitu N sama dengan log 1 PV kali 1 per P buka kurung 1 plus I per log 1 plus I. Contoh soalnya, jika Sarah menabung sebesar 1 juta rupiah pada setiap awal bulan pada bank yang memberikan bunga 9% PA, berapa kali Sarah harus menabung agar ia dapat mencapai uang yang sekurang-kurangnya yaitu 76 juta. Kita ketahui PV-nya, diketahui P-nya, diketahui I-nya 9, maka dibagi 12 yaitu 0,75. Diketahui N-nya, jawab. Nah, dengan rumus ini kita dapat yaitu 60,0001 sekian, atau kita bulatkan ke lebih tingginya yaitu 61 kali. Nah, di sini untuk menentukan tingkat bunganya sama seperti anuitas biasa dan anuitas di muka. Kita yang I-nya itu kita cari dengan cara sembarang lalu masukkan interpolasi. Contohnya, Ani menabung sebesar 5 juta sebanyak 20 kali seorang nasabah memperoleh uang
Wah, maaf. Contoh soal, Ani menabung sebesar 5 juta sebanyak 20 kali. Ani memperoleh uang sejumlah 126.980. Berapakah tingkat bunga yang diberikan oleh bank jika Ani menabung pada setiap awal bulan? Sini PV-nya kita ketahui, P-nya diketahui, N-nya diketahui, maka angka satunya I-nya dengan segala sembarang. Kita dapatkan dari I-nya 2% yaitu 123.916.586 sekian. Karena I-nya lebih kecil dari yang kita inginkan, maka kita misalkan lagi dengan 3%. Nah, yang kita dapatkan itu yaitu 138.382.426 sekian. Nah, kita masukkan ke interval isinya, yang kita dapatkan I-nya yaitu 2,118%. Nah, di sini referensi yang saya gunakan